Umur dianggap sebagai hitungan mundur bagi wanita. Bagi wanita, umur seringkali tidak dirayakan sebagai bentuk kedewasaan, melainkan dianggap hitungan mundur. Ada narasi besar yang selalu dibisikkan oleh lingkungan. Ingat umur, nanti susah punya anak. Atau jangan memilih, nanti expire. Inilah yang disebut dengan the biological clock, istilah medis yang telah dipersenjatai secara sosial untuk mendesak wanita mengambil keputusan hidup yang paling penting di bawah bayang-bayang ketakutan. Membedah narasi jam biologis atau jam sosial. Secara biologis, fertilitas memang memiliki batas. Tapi secara sosiologis, narasi ini sering digunakan tidak proporsional untuk membatasi ruang gerak wanita. Senjata ketakutan. Narasi ini menciptakan kecemasan bahwa nilai wanita memiliki tangga kadaluarsa. Ini bukan lagi tentang kesehatan reproduksi, ini kontrol sosial, agar wanita kembali ke ranah domestik. Standar ganda. Mengapa jam ini hanya berdetak kencang untuk wanita? Sedangkan pada laki-laki, mereka tidak pernah didesak terburu-buru atas nama kesiapan biologis. Padahal, kualitas reproduksi juga dipengaruhi oleh faktor usia, refleksi kritis, pernikahan karena siap, atau pernikahan karena takut. Kita perlu mempertanyakan dampak dari keputusan yang lahir dari rasa takut. Ketika wanita dipaksa memutuskan untuk menikah karena takut terlambat, ia cenderung mengabaikan ketidakcocokan dengan pasangan. Hasilnya, pernikahan bukan berlandaskan kesiapan mental, melainkan pelarian dari stigma sosial. Poinnya, apakah lebih baik melakukan pernikahan yang terlambat di mata orang lain, tapi dijalani dengan kesadaran, kesiapan, dan ketenangan hati, atau menikah tepat waktu menurut standar masyarakat, namun perlahan kehilangan diri sendiri dalam hubungan yang tak memberi ruang untuk tumbuh. Dampak psikologis, kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Tekanan ini sering mengakibatkan depresi dan kecemasan, merasa gagal jika belum menikah atau belum punya anak di usia tertentu. Dehumanisasi. Wanita melihat dirinya sebagai alat reproduksi yang punya batas waktu, bukan sebagai individu yang utuh dengan mimpi dan hak atas diri sendiri. Pengabaian diri. Fokus hanya mencari pasangan, tapi lupa berinvestasi pada pertumbuhan karakter dan kebahagiaan pribadi. Menata ulang narasi mengambil alih kendali. Sudah saatnya kita mendefinisikan waktu yang tepat. Otonom tubuh. Kesiapan untuk menjadi istri dan ibu adalah keputusan eksistensial yang besar. Hanya pemilik tubuh yang berhak menentukan kapan ia siap secara fisik, finansial, terutama mental. Sains versus ketakutan. Kemajuan teknologi medis seperti egg freezing dan pemahaman kesehatan reproduksi lainnya memberikan pilihan yang lebih luas. Jangan biarkan ketakutan mendikte pilihanmu. Hidup bukanlah kompetisi. Tiap orang punya garis waktunya yang unik. Menikah di usia kurang dari 25 tahun tidak menjamin kebahagiaan, sama halnya dengan melajang di usia lebih dari 30 tahun bukan berarti kegagalan. Jangan biarkan the biological clock merampas kejernihanmu dalam memilih. Pernikahan adalah sebuah komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan. Kamu, pemilik jam itu sendiri, putarlah sesuai dengan kata hatimu, bukan dengan teriakan orang lain.